memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak dan anak sekalian yang sudah menerima saya waktu untuk dapat melaksanakan tugas saya di sini. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Joy Miranda Muhammad. Kakak dan abang boleh panggil saya Joy. Saya dari kelas PSBB 24C. Nah, berdirinya saya di sini yaitu untuk menyampaikan narasi ilmiah, yang dimana topik yang saya bawakan hari ini yaitu mengenai lingkungan. Nah, lingkungan itu merupakan suatu tempat yang kita huni, yang dimana lingkungan yang nyaman itu merupakan lingkungan yang rapi, lingkungan yang bersih, dan lingkungan yang sehat. Namun lingkungan yang nyaman tersebut tidak terlepas dari yang namanya sampah. Tentunya kakak dan abang sekalian tidak asing lagi dengan kata sampah kan? Nah, namun pada masa sekarang ini banyak masyarakat yang semakin meremehkan yang namanya sampah di lingkungan kita. Tidak jarang juga saya menemui orang ketika disuruh buang sampah, mereka bilangnya cuma satu kok, nggak bakal ngaruh. Nah, jika kita semua orang di Indonesia ini mengatakan hal yang sama, coba kita bayangkan apa yang akan terjadi pada negeri kita ini. Tentunya jika semua orang di Indonesia ini mengatakan hal yang sama, melakukan hal yang sama seperti itu, tentunya bakal dipenuhi dengan banyaknya sampah. Namun di sisi lain kita juga dapat memproses sampah tersebut menjadi kompos, bahkan menjadi sumber uang. Seperti di kampus kita ini sudah menyediakan beberapa fasilitas untuk mendukung kesejahteraan lingkungan. Contohnya yaitu tong sampah. Nah, di beberapa tempat juga yang sudah saya perhatikan sudah disediakan tong sampah yang membedakan tempat sampah untuk sampah organik dan sampah anorganik. Dan itu tujuannya yaitu untuk memudahkan kita dalam memilah sampah yang dapat diproses menjadi kompos maupun bisa didaur ulang lagi. Nah, itulah yang akan bisa menjadi sumber uang nantinya. Nah, di sini saya juga ingin mengajak kakak dan abang sekalian untuk melihat jauh ke masa lalu, di mana orang-orang masa lalu mereka dapat memanfaatkan alam sebagai bahan utama mereka dalam menjalani kehidupan. Kita ambil dari contoh kecil saja, yaitu mereka dapat memanfaatkan daun pisang sebagai pembungkus makanan, yang dimana nanti hasilnya sampah yang dihasilkan akan menjadi sampah yang ramah lingkungan. Nah, hal tersebut memang sangat sederhana, namun sangat efisien juga dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya yaitu bagaimana dengan kita di masa sekarang ini, yang dimana kita semakin sering menggunakan bahan-bahan plastik, dan akibatnya kita hanya akan menambah atau menimbun sampah plastik di lingkungan kita. Nah, padahal sampah plastik itu merupakan salah satu jenis sampah yang sangat sulit terurai. Itu waktu 20 bahkan sampai 500 tahun supaya sampah plastik tersebut dapat terurai. Bahkan setelah hal itu pun sampah plastik tidak langsung hilang sepenuhnya, yang ada hanya akan terus mengecil ya sampai seterusnya. Nah, sebenarnya kita dapat meminimalisir produksi sampah di lingkungan kita. Bagi kita yang seorang pelajar, mungkin seringkali membeli makan dari luar dengan membungkus makanan berbahan plastik. Nah, saran saya supaya kita bisa mengubah kebiasaan tersebut dengan membawa makanan dari rumah dengan tempat makan yang bisa dipakai berulang kali, contohnya Tupperware ataupun sejenisnya. Nah, dengan hal itu kita dapat meminimalisir adanya pertambahan sampah, dan dengan membawa makanan dari rumah kita justru akan makanan yang kita bawa justru semakin terjamin kesehatan maupun sterilisasinya. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kakak dan abang yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan.
Gimana aku? Mulai. Baik, perkenalkan nama saya Mejelina Nadia dari kelas MIPA 23A. Ingin bertanya mengenai yang sering lewat di FYP TikTok. Kan ada itu Pandawara sering membersihkan sungai-sungai yang membersihkan sampah dari sungai-sungai gitu. Terus beberapa minggu kemudian sudah tercemar lagi. Bagaimana pandanganmu mengenai hal itu? Terima kasih. Iya. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Kak Mei. Nah, jadi menurut pandangan saya dengan adanya Pandawara, tapi mereka membersihkan lingkungan, tapi masih aja terus bertambah, gitu kan. Nah, jadi menurut saya itu mungkin karena memang itu tadi yang seperti sudah saya kabarkan, pada masa sekarang ini memang masyarakat sangat meremehkan yang namanya sampah di lingkungan. Jadi mungkin untuk mengatasi itu dapat kita terapkan beberapa faktor. Yang pertama dengan menyediakan fasilitas untuk kebersihan lingkungan, contohnya sampah itu yang memadai. Tapi yang kedua mungkin dengan mengadakan menerapkan edukasi atau kampanye kepada masyarakat supaya mereka lebih sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Nah, yang ketiga mungkin dengan pemerintah memberikan sanksi atau denda kepada setiap individu yang masih suka membuang sampah sembarangan gitu. Mungkin sekian saja Bapak bisa terima. Lalu bagaimana kalau seandainya Saudari Joy sebagai anggota Pandawara, seandainya kamu sebagai anggota Pandawara sudah kamu bersihkan terus dikotori lagi sama masyarakat, apakah kamu akan membersihkan lagi atau kayak mana? Kalau misalnya saya dalam dari mereka mungkin karena tugas di situ saya kan menjadi Pandawara, memang dari keinginan diri sendiri untuk membersihkan lingkungan, mungkin saya akan berusaha terus membersihkannya selagi bisa gitu. Begitu saja kan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anggi Fitur Simangora, saya dari kelas IPA 23A. Saya ingin bertanya kepada adik ini. Misalnya, itu kan kalau udah sampah itu dikumpulkan ke suatu tempat kan, yang udah banyak lah menumpuk gitu kan. Itu kan ada caranya untuk membakar atau diolah ulang lah kayak gitu. Nah, kalau udah dibakar gitu sampah itu kan tetap mencemari lingkungan kan karena asapnya itu. Menurut kamu gimana solusi selain membakar gitu, mengapakan lingkungannya supaya tidak tercemar gitu? 3. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Anggi. Jadi pertanyaannya bagaimana adakah cara lain selain membakar sampah dalam mengurangi sampah? Iya, tapi sampahnya itu udah yang terkumpul semua, banyak gitu. Mungkin untuk selain membakar sampah tersebut, kita yang pertama dapat menjadikan memprosesnya menjadi kompos yang pertama. Nah, yang kedua mungkin bisa dijadikan didaur ulang kembali menjadi produk-produk yang baru. Tapi itu kan kalau sebelum dibuat ke kompos kan nggak dibakar gitu. Kompos itu untuk membuat kompos nggak dibakar, Pak. Dikumpulin terus dibiarkan membusuk. Tapi itu kan udah banyak kayak gitu. Kalau sampah plastik itu agak didaur ulang, nggak dijadikan produk-produk yang membuat tas atau banyak. Nggak semua untuk didaur ulang jadi tas kayak gitu. Ini masalahnya gini, tempat pembuangan sampahnya itu yang udah besar kali itu. Kan ada nggak sih pernah di FYP begitu kayak gitu tempat Pandawara juga itu pernah dilihat gitu caranya. Itu ada di pembuangan akhir. Iya, pembuangan akhir. Itu pasti kayaknya ada bakar. Nah, itu kan polusi udaranya itu kan tetap mencemari lingkungan. Enggak apa-apa, ada zikirnya untuk yang lain. Itu bagus mencemari, kalau bakar aja. Bakar mencemari. Itu kan enggak ada.
mungkin itu sampahnya yang udah menumpuk tadi itu bakal di digepengin jadi kotak. Nah terus itu nanti disalurin ke pabrik plastik gitu. Nah terus kalau yang misalnya sampah itu yang menurut saya tahu ya, saya juga pernah lihat gitu di TikTok, mungkin pokoknya pernah lewat dan saya lihatnya seperti itu. Nah sampah-sampah yang udah bentuk tadi itu digepengin jadi bentuk kotak. Terus itu lagi disalurkan nanti ke produksi plastik gitu. Nah untuk sampah yang berdaungan misalnya atau yang bisa terurai itu dikubur di suatu lubang yang besar. Nah terus nanti itu akan mengalami pembusukan alami dan bisa terurai di tanah yang udah dilubangi tadi gitu. Mungkin segitu saja yang bisa saya jawab. Apakah puas dengan jawaban saya? Oke, saya terima. Mungkin saya menyampaikan satu hal lagi untuk kita dapat menerapkan pembuangan sampah pada tempatnya, karena perlu kita ketahui bahwa kita semua juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang harus melestarikan dan menjaga potensi alam di Indonesia kita ini. Tidak ada kata terlambat untuk menerapkannya, dan yang terpenting yang terlebih dahulu itu kita mulai dari diri kita sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini kepada kakak dan abang sekalian. Jika ada